Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Para saudaraku sekalian, alhamdulillah kita bisa mendapat kesempatan untuk saling memberikan nasihat berdasarkan dalam firman Allah, yaitu watawassaw bis sabr watawassaw bil haq. Jadi kita diwasiatkan untuk saling menasehati, memberikan sesuatu yang hak, dan juga saling menasehati untuk sabar. Pada kali ini kita akan berbagi tentang sudut pandang terhadap angan-angan kepada hal yang bersifat duniawi. Umumnya manusia jelas karena mereka hidup di dunia yang seluas ini, yang dari mulai melek mata yang dia lihat itu adalah dunia, sampai dia mau tidur pun yang dilihat itu adalah dunia. Bahkan handphone yang menemani kita sebelum kita tidur, itu yang kita scroll mungkin ada beberapa segi kenikmatan dunia atau angan-angan dunia yang membuat kita terpacu untuk mendapatkan hal tersebut. Umumnya manusia yang dia ingin untuk sukses dalam kehidupan dunianya atau karirnya, otomatis dia memiliki hal yang disebut dengan angan. Bukan begitu para saudaraku sekalian? Nah, orang yang mempunyai angan-angan ini biasanya diimbangi dengan ambisi, sehingga dalam menjalankan angan-angannya itu sungguh-sungguh dengan passionate. Dia benar-benar bergairah. Apalagi para entrepreneurship, para pengusaha-pengusaha, atau orang-orang yang termotivasi untuk memiliki kehidupan yang sukses di dunianya. Kita sebagai orang iman, para saudaraku sekalian, kita diberikan beberapa resep untuk mensikapi angan-angan dunia di dalam sudut pandang Al-Quran dan Al-Hadis tentunya. Bukan hal yang salah, justru bagus ketika kita memiliki angan-angan untuk meraih dunia. Karena kan sebaik-baiknya manusia, dia adalah orang yang juga mengejar sisi baik dari dunia, dan juga dia mengimbangkan dengan kebaikan akhiratnya. Jadi dia balance, tidak ada yang dilebihkan salah satu lalu dimundurkan yang satunya, atau akhiratnya dikejar terus dunia sama sekali tidak dipikirkan. Jadi kita di sini mencoba melihat bagaimana mensikapi angan-angan duniawi ketika kita termotivasi untuk meraih itu. Kalau kita lihat di surat Al-Hadid ayat 16, dijelaskan wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Jadi orang-orang ahli kitab, mereka itu banyak berkepanjangan angan. Berkepanjangan angan yang dimaksud di sini adalah ambisius, memiliki planning untuk meraih keduniaan sampai dia meninggalkan akhirat. Itu yang disebut fatala alaihimul amal atau amadu. Ketika seseorang sudah memiliki angan untuk meraih dunia yang berkepanjangan sampai meninggalkan akhirat, saat itulah akan tercipta beberapa kekurangan dia dalam meraih hikmah dalam hidup. Beberapa kekurangan dia mulai terwujud, mulai hadir. Dalam beribadah mungkin udah mulai nggak khusyuk dan sebagainya. Nah, disitulah seseorang akan diuji ketika dia sudah mulai terpengaruh dengan gemerlapnya duniawi. Kita ini hidup, para saudaraku sekalian, di dalam lingkup yang tidak bisa kita ketahui. Dunia itu tidak baku, para saudaraku sekalian. Mungkin ada dari kita yang pernah berpikiran bahwa kelak 5 tahun yang akan datang,
7 tahun yang akan datang, saya ingin meraih rumah yang model sekian, model begini, dengan budget sekian triliun. Wah. Dan saya ingin menduduki mobil Lamborghini model apa yang diinginkan oleh orang tersebut di umur sekian. Katakanlah umur 33. Dia ingin meraih mobil tersebut. Namun ternyata ajal itu menjemput dia di umur 25. Siapa sangka? Ya, ketika ajalnya di 25, namun angan-angannya berkepanjangan sampai umur 33. Padahal umur 25 dia sudah wafat. Nah, yang dikhawatirkan, angan-angan ini membuat otak dan hati kita tersibukkan mengejarnya sampai kita lupa bahwa ajal itu gak bisa ditentukan. Nah, makanya di dalam khutbahnya Ali dijelaskan bahwa inat dunya qad adbarat wa azinat biwada' wa anal akhirata qad asrafat bittila. Dunia itu semakin hari kian laut, semakin izin pamit untuk pulang. Namun sedangkan akhirat semakin kesini dia semakin menghadap, semakin menjemput kita. Lalu juga diterangkan di dalam hadis Bukhari, Nabi pernah menggambarkan beberapa ilustrasi tentang perjalanan manusia. Saya berikan gambarannya di layar, para saudaraku sekalian bisa melihat ilustrasinya. Jadi kotak ini digambarkan oleh Nabi seperti halnya batas-batas ajalnya manusia. Lalu Nabi menggambarkan, setelah kotak Nabi gambarkan di atas pasir persegi gitu, dari tengah kotak ini Nabi beri garis yang panjang melewati batas akhir perseginya. Jadi ngelewatin perseginya. Lalu di dalam kotak tersebut Nabi berikan juga garis-garis lagi. Garis lagi. Setelah itu Nabi menjelaskan bahwa kotak ini adalah jalan awal dari manusia lahir sampai kotak sini. Garis di persegi akhir ini itu adalah ajalnya. Lalu angan manusia itu berkepanjangan melewati garis ajalnya manusia. Lalu garis-garis di tengahnya ini itu adalah cobaan-cobaan, rintangan-rintangan yang selalu manusia hadapi sampai bertemu dengan ajal. Makanya kenapa lam yabqa minat dunya illa balaun wa fitnah. Dunia itu tidak pernah tersisa sepeser pun kecuali isinya adalah fitnah atau kerusakan dan juga cobaan. Karena memang Nabi menggambarkan jelas, manusia itu dari mulai hidup sampai bertemu ajal itu cobaan terus-menerus akan dia hadapi sampai ajalnya datang. Namun yang kita bahas di sini adalah angan-angan manusia Nabi gambarkan itu melebihi batas ajalnya. Nah, para saudaraku sekalian, kita justru dengan peringatan tersebut kita mencoba mensikapi bagaimana ambisi kita terhadap angan-angan duniawi. Takutnya kenapa kalau kita tidak bisa mensikapi angan-angan yang berkepanjangan membuat power kita yang seharusnya kita bagi rata untuk akhirat agar ibadah kita ini bisa berjalan dengan seirama atau mungkin lebih unggul, lalu dunia tetap terjaga. Bukan malah karena ambisi yang begitu besar sebab terlalu panjangnya angan-angan, akhirnya dia lupa ajalnya itu datang lebih cepat daripada target dia menggapai keduniaannya. Makanya tidak heran ketika ada orang yang bercita-cita ingin menjadi ingin menjadi dokter atau ingin menjadi orang sukses di umur yang dia tentukan, namun dia meninggal di waktu yang sangat cepat. Itu kan tidak diduga-duga. Nah, berarti kita mengambil pelajaran bahwa ada hal yang harus kita waspadai terhadap angan-angan yang membuat kita lupa akan akhirat. Ali sendiri, Khalifah Ali sendiri pernah berkata dalam khutbahnya yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim bahwa inna akhwafama akhafu ittiba'ul hawa wa tulul amal. Fa amma tulul amal fayasuddu 'anil haq wa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haq wa amma tulul amal fayansil akhirah. Jadi dijelaskan bahwa yang saya takutkan, itu Khalifah Ali, yang beliau takutkan adalah berkepanjangan angan-angan tentang duniawi dan mengikuti hawa nafsu.
Nah, sedangkan mengikuti hawa nafsu itu membuat seseorang melanggar barang-barang hak atau membuat seseorang nyeleweng, nyimpang dari barang hak, dan sementara angan-angan dunia yang berkepanjangan itu membuat dia fayansil akhirah, lupa akan akhirat. Jadi kita ambil kesimpulan bahwa ketika kita memiliki angan-angan dunia, lalu janganlah kita lupa tentang tujuan akhirat yang lebih utama. Ketika kita terus berusaha untuk memperbaiki kualitas akhirat kita dan mensikapi dunia yang mungkin kita sangat ambisius untuk meraihnya, kita bisa hadirkan sikap zuhud di sana. Sikap zuhud itu pandangan yang tidak berlebihan terhadap dunia. Dia merasa cukup, tidak banyak muluk-muluk. Ibadahnya bisa mempeng, ibadahnya stabil, itu adalah kebahagiaan dia yang tertinggi. Jadi kebahagiaannya bukan digantungkan kepada angan-angan duniawi, sebab dia tahu ajal dia pasti menjemputnya. Dengan bersikap zuhud, para saudaraku sekalian, ini membuat kita lebih tenang mensikapi ambisi dunia yang ada di sekitar kita. Karena mau tidak mau, di zaman yang seperti ini, kita terinfluence, terpengaruh oleh beberapa kefanaan dunia yang mungkin ada hal yang ingin kita raih juga. Namun perlu kita sikapi dengan sikap zuhud, mencoba sederhana, mencoba memiliki pandangan yang memprioritaskan akhirat kebanding duniawi yang fana. Sebab dunia itu sifatnya fana dan akan meninggalkan kita, dan akhirat ini datang tiba-tiba tanpa kita ketahui. Semoga pertemuan kali ini bermanfaat para saudaraku sekalian. Senang berjumpa. Akhir qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.